Wedang Kopi, ngawe kadang ngobrol kebab demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kadang pemilih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di podcast Wedang Kopi, ngawe kadang ngobrol kebab demokrasi. Nah, di episode podcast kali ini kita akan ngobrolin topik yang sangat penting banget, yaitu adalah KPU Kabupaten Gunung Kidul. Pasca tahapan pemilihan dan pemilu itu kegiatannya apa saja, dan di sini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Asih Nuryanti selaku Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul. Mari kita sapa bersama-sama. Halo Ibu Asih, bagaimana kabarnya hari ini? Halo juga Mbak Sri. Aduh Ibu selalu terlihat ceria dan energik sekali ya. Oh, habis makan ini Oh, tadi. sama ya Bu ya. Baik Ibu, di sini kita akan ngobrol nih Bu tentang terkait pasca tahapan pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Gunung Kidul itu ngapain aja gitu loh Bu ya. Dan sebelum kita masuk tema, bolehkah saya bertanya, apa saja sih Bu kesibukan Ibu selama menjadi Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul? Dan ngomong-ngomong, ini itu adalah jabatan Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul perempuan yang pertama ya Bu ya? Bener nggak Bu? Sepertinya begitu. Sangat luar biasa. Monggo Bu bisa Ya, diceritakan? kalau sekarang sudah jauh lebih ringan ya Mbak. Kalau kemarin itu kan tahapan kita sampai lembur-lembur, pulang Betul jam betul betul. 1, jam Nggih. 2 itu udah biasa. Untung saja jalannya dari kantor ke rumah itu selalu ramai. Jadi masih punya temennya di jalan gitu. Iya iya Bu ya, terus? Terus, kalau intensitas kerja di KPU memang jauh menurun gitu, meskipun Mhm sekarang juga mhm. kegiatannya menjadi, apa namanya, dengan intensitas yang normal gitu, Betul, sebagaimana kantor-kantor pemerintah yang lainnya gitu. Jam kerja normal sudah dari normal? jam 8 sampai jam 16, Mhm. cuma memang ini tetap aja sih kami kami sibuk gitu. Nah, yang mau diketahui sibuknya itu apa Iya iya, kan? sibuknya itu apa aja sih Bu? Ya. Biar kadang pemilih itu tahu. Ya, yang pertama pasca tahapan itu ini arsip ini di KPU ini jumlahnya segudang ini. Oh iya ya Bu, yang Heeh. kontainer-kontainer ini ya Bu ya Ya, di kalau pemungutan suara itu kan menghasilkan hasil salinan iya. gitu, sehingga ini merupakan arsip substantif di Mhm. kami, sehingga kami juga mengelola arsip pasca pemilu. Kemudian ini kami masih menyelesaikan itu, tapi kalau soal pertanggungjawaban kita udah selesai ya. Udah clear ya Bu ya? Udah clear ini dana, Hibah. pilkada semuanya sudah selesai, Mhm pemilu semuanya sudah mhm. selesai gitu. Untuk dana pilkada sendiri kami sudah kembalikan ke pemerintah Pemda. daerah, laporannya juga sudah kami Wah, serahkan, keren. baik laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah maupun, laporan pelaksanaan kegiatan tahapan itu sendiri kami udah serahkan ke Iya iya. Pemda gitu. Mhm mhm. Kemudian pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang Oh, kami PDPB. diatur yang Mhm. kami diatur untuk, melakukan update data pemilih, dan ini Mmm. tantangannya luar biasa Apa aja Bu? ini. Ini tahun 2026 itu sudah akan ada pilihan lurah. Nah, Oh iya, itu mhm. kan pakai data pemilih dari kita biasanya gitu kan, sehingga Mmm. pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini tantangannya di sana, Mhm bagaimana mhm mhm. kemudian kami secara maksimal itu ya mengupdate ini, mengeluarkan yang sudah tidak memenuhi syarat, kemudian memasukkan yang memenuhi syarat gitu, sehingga ini Mmm. bisa digunakan di pilihan lurah nanti 2026 itu. Lalu kemudian melakukan banyak hal, perubahan gitu untuk menjadi lebih baik lagi, Betul. yang nanti muaranya itu
pada manajemen kerja yang baik gitu, sehingga Mhm. layanan di KPU ini juga baik, Iya. efektif, efisien, mau apa, butuh apa dengan KPU ini Tersedia. cepet gitu, Mhm. cepet dan mudah atau aksesibel Akses gitu, iya, aksesibel. aksesibel itu, kemudian, eee, dalam rangka ini, itu kan kita juga apa, memanfaatkan teknologi gitu, sehingga ini teman-teman di KPU ini Mhm. juga sedang bergairah ini. Lagi Se hangat-hangatnya. sedang bergairah untuk, menemukan menemukan sesuatu yang baru yang dia merupakan dukungan dari teknologi untuk, perbaikan pada kinerja KPU itu sendiri. Inovasi-inovasi. Mhm. Salah satunya Apa, Bu? layanan online ini, Mbak, Ada, iya, nggih. layanan online. Jadi Mungkin bisa kalau diberitahukan? heeh, kalau ibu bapak, pemirsa sekalian di rumah itu, apa, membutuhkan narasumber misalnya untuk Mhm. kegiatan Iya, pendidikan pemilih gitu, itu bisa melalui layanan online bisa. itu, buka web KPU, cari layanan online-nya, masukkan di situ. Atau juga, kalau ada yang pengen magang di sini, PKL di sini, itu juga bisa lewat aplikasi ini permohonannya. Atau kalau kemudian mau kunjungan, Mhm. itu juga bisa gitu. Itu nggak susah tuh, Bu, pengisiannya? Oh, enggak, itu cuman, Mhm, apa iya. namanya, Eee, nama, kemudian nomor kontak yang bisa Jadi dihubungi untuk siapapun untuk bisa ya, Bu, untuk ya? komunikasi teknis seperti itu, lalu dokumen permohonannya itu Iya, dilampirkan sudah tersedia gitu. di situ semua ya. Mhm. Monggo lanjutnya. Saya terus ini yang Iya, ngomong? enggak. Ini sudah banyak banget tadi, Ibu, Oh, yang tapi masih dijelaskan. ada Tapi ini. Ibu belum menyebutkan terkait tentang pendidikan pemilih. Oh iya, itu Otomatis ba kan itu tugas bar KPU iya, utama ya, Bu, baru ya. mau lari Oh, ke baru mau sana lari ke situ, ini, oke. mhm. Untung saya ingatkan ya, Bu, ya. Iya. Iya. Monggo, Ibu. Jadi, ini 1 bulan ke depan, Mhm. ini ada kalau berkaitan dengan pendidikan Mhm pemilih, mhm ini ada mhm. beberapa hal juga yang kita kerjakan gitu. Jadi, seperti hari ini misalnya, ini Bukadif Teknis tadi baru pulang dari Mhm Kenteng, Ponjong mhm. gitu, kegiatan yang bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Oh, untuk iya. pendidikan pemilih dan ini akan berjalan, dalam beberapa waktu ke Mhm depan, mhm beberapa mhm. sesi pertemuan gitu. Betul. Kalau yang dengan, Badan Kesbangpol ini bukan pemilih pemula, Bukan? Oh, iya. bukan. Jadi, ini lebih banyak ke tokoh masyarakat gitu. Mmm. Kemudian memang yang lebih banyak kami sampaikan, Mhm. itu para tokoh ini yang kemudian kita ajak untuk sama-sama merawat merawat demokrasi. Betul betul betul. Kemudian, beberapa evaluasi yang tidak baik berkaitan dengan pemilu dan pilkada itu yang Mhm kita coba mhm. perbaiki lewat beliau-beliau Mmm. yang bertemu dengan KPU ini di dalam forum-forum gitu. Iya. Kita membincang soal money politik, kita membincang soal, kampanye yang baik Betul gitu. betul. Kita juga, membincang kemudian, apa, be bahwa kemudian ketika pemimpin sudah terpilih gitu, Mhm. maka itulah kemudian, acuan kita. Iya, Mari kita dukung, mari kita, sengkuyung gitu, betul. sehingga kemudian cita-cita untuk mewujudkan Gunung Kidul itu lebih cepat, karena kemudian dukungannya penuh Iya, gitu, oke. kemudian prioritas pembangunannya apa itu juga bisa Segera iya, dimaksimalkan gitu, sehingga tercapai. perbaikannya lebih cepat dan bisa merata harapannya
begitu. Iya, harapannya ya, Bu. Baik, itu kan tadi terkait tentang, pendidikan pemilih. Nah, di KPU Gunung Kidul sendiri kan ada yang namanya pelayanan informasi publik, Ibu. Bisa dijelaskan sedikit terkait, pelayanan informasi publik itu apa dan data apa sih, Bu, yang paling sering diminta Oh, masyarakat dan bagaimana KPU memastikan layanan tersebut itu responsif dan transparan? oke. Baiklah, ini yang terakhir ya, Mbak? Ini Ah, masih kayaknya ada. pemirsa ini bosen juga nonton Enggak ah, lama-lama. Bu, pokoknya nggak boleh bosen ya kadang pemilih. Kita kan Iya. lama nggak ngobrol gini, Bu. Jadi memang di KPU Gunung Kidul itu tersedia layanan yang Mhm. bisa diakses untuk masyarakat untuk mendapatkan informasi atau data-data berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu Mhm mhm ataupun mhm. pemilihan gitu. Jadi kalau yang menginginkan data, apa misalnya caleg terpilih siapa saja Oh, perolehan misalnya, atau hasil, kemudian iya. perolehan suara partai misalnya, maka Mhm. silahkan boleh datang ke KPU ataupun Iya. kemudian memanfaatkan layanan online yang tadi sudah saya ceritakan, gitu. Oh, siap siap, baik. Aduh, ini kok sepertinya masih ada satu pertanyaan nggak apa-apa ya, Bu, ya? Ini, untuk kegiatan persiapan pemilu mendatang, Bu, walaupun masih ada berapa, Bu, 3 atau 4 tahun lagi ya, Mhm. untuk pemilu mendatang itu. KPU Gunung Kidul sudah melakukan persiapan khusus nggak, Bu? Oh tentu, kami ini juga sudah berlangsung ini, Iya, seperti yang disebutkan Ibu tadi. kami sudah sekarang ini sedang Mhm. berlangsung diskusi-diskusi ataupun kemudian penyiapan rancangan untuk daerah pemilihan Oh, gitu dapil. di Mhm mhm. di Gunung Kidul. Ini sih, isunya nih, saya nih yang Mhm. bikin isu ini. Isunya ini. Jadi nanti silahkan siap-siap, partai politik dan semua pihak gitu, siap-siap merespon isu maksud saya. Tuh, Ini, siap-siap. dapil untuk Gunung Kidul dimungkinkan ada perubahan Oh, yang ada. untuk, DPRD DIY gitu. Yang untuk Mmm. dapil DPRD DIY gitu, yang Oh, semula iya. hanya satu bisa jadi menjadi 2 2. seperti Oh, Sleman dan juga Bantul Bantul. yang sekarang masing-masing sudah 2 dapil. Itu dululah Mbak Sri bocorannya. Ah, ya udah terakhir deh, apa nih pesan untuk masyarakat Gunung Kidul terkait peran mereka dalam berdemokrasi, Bu? Oke, jadi, eee, pemirsa sekalian yang di rumah, di masa-masa meskipun ini tidak pemilu, tetapi sesungguhnya dalam rangka merawat demokrasi itu harus kita lakukan Mhm. terus-menerus gitu. Jaga kerukunan di antara kita sehingga dengan kerukunan yang kuat ini meskipun pilkada beda pilihan, pemilu Mhm. beda pilihan, itu pasca pemilu dan pilkada ya semuanya rukun lagi, guyup Iya. lagi gitu. Cukup? Ya, baiklah. Karena kita dibatasi waktu ya, Bu. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Asih atas waktunya. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan bagi pendengar Wedang Kopi jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube KPU Gunung Kidul supaya kita terus berkembang. Baik, Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ndereke Sugeng Kondur ini kayak udah mau pulang belum, Bu, ini, Bu? Oh iya sudah jam Sudah jam sore ini, pulang jam ini, Bu. pulang ini. Baik, kadang pemilih sekian akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.